Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub, Bapak Muhammad Bahauddin Ashum MPD, dan untuk teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Laila Nur Afifah, NIM 134. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah, hadis Abu Dawud nomor 3983. Hadatsana Musaddasun hadatsana Khalid bin Abdullah hadatsana Yazid bin Abi Ziyad an Mujahidin an rajulin an Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'malil hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari seorang laki-laki, dari Abu Dar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Adapun kritik sanad dalam hadis tersebut, yang pertama yaitu Musa'ad bin Musrihad bin Musribal bin Mustaurid. Ia termasuk golongan tabi'in kalangan biasa, memiliki kunyah sebagai Abu Hasan, negeri hidup Basrah, tahun wafat 228 Hijriah. Yang kedua, Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid. Ia termasuk golongan tabi'ut kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Haytham, negeri hidup Haid, tahun wafat 179 Hijriah. Yang ketiga, Yazid bin Abi Ziyad. Ia termasuk kalangan tabi'in kalangan biasa dan memiliki kunyah Abu Abdullah, negeri hidup Kufah, tahun wafat 136 Hijriah. Yang keempat, Mujahid bin Jabar. Ia termasuk kalangan tabi'in kalangan pertengahan dengan kunyah Abu Al-Hajj, negeri hidup Murur Raud, tahun wafat 102 Hijriah. Yang kelima, tidak diketahui namanya. Yang keenam yaitu Junbud bin Junadah. Ia termasuk kalangan sahabat dengan kunyah Abu Dzar, negeri hidup Madinah, tahun wafat 32 Hijriah. Dilihat dari komentar para ulama dan urutan sanadnya, hadis Abu Dawud nomor 3983 termasuk hadis yang dhaif karena sanad salah satu perawinya terputus. Selanjutnya, kajian linguistik. Kajian linguistik adalah kajian dengan prosedur gramatikal bahasa Arab. Kajian ini seperti diperlukan karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab berdasarkan perspektif kajian ilmu balaghah. Yang pertama adalah kalam khobar. Contoh pada kalimat berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'malil hubbu fillah wal bughdu fillah. Adapun tujuan kalam khobar pada kalimat di atas adalah faidah al-khobar, artinya suatu kalam khobari yang diucapkan kepada orang tapi belum tahu sama sekali isi perkataannya. Yang kedua yaitu majaz. Pada kalimat di bawah ini, afdolul a'mali hubbu fillah wal bughdu fillah, terdapat kajian majaz isti'aroh tabaiyah, yaitu majaz yang musta'arnya berupa kalimat fi'il, huruf, dan isim yang mustaq. Sedangkan kalimat di atas merupakan contoh kalimat huruf jar, yaitu fi, yang secara umum memiliki makna di dalam atau pada. Kemudian menggunakan makna-makna lain berupa at-ta'lil, yaitu sebab atau alasan atau karena.
Selanjutnya yaitu kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan pertimbangan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa, baik dari segi lafadz ataupun makna. Berikut beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Abu Dawud nomor 3983. Yang pertama yaitu Musnad Ahmad nomor 20.341. Yang kedua yaitu Musnad Al-Bazuri nomor 3474. Yang ketiga yaitu Sahih Bukhari nomor 15. Yang kelima Sunnah Tirmidzi nomor 2548. Yang kelima Al-Ma'ali Al-Khomisiyah Lil-Syijri hadis nomor 1526. Yang keenam Ta'dimul Qudru Sholat Lil Murazil hadis nomor 349. Kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Abu Dawud nomor 3983, penulis mencoba mengkonfirmasi hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 31. Baik ulama salaf maupun kontemporer, tidak ada perbedaan pendapat mengenai ayat yang menjadi dasar rujukan hadis cinta dan benci karena Allah. Allah menjelaskan cara mencintai Allah dan apa yang Allah cintai dalam Al-Quran, baik di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8 maupun Surat Ali Imran ayat 31. Maka dari itu dapat disimpulkan antara matan hadis keharusan beramal cinta dan benci karena Allah dan kalamullah tidaklah bertentangan. Selanjutnya, analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan. Dalam kitab Amnul Ma'bud, maksud dari sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah ialah tidak ada tujuan dan kebaikan yang lain selain Allah, serta cinta yang seharusnya ialah cinta karena Allah, kekasihnya, Rasulullah, dan para sahabatnya. Dan maksud dari benci karena Allah adalah benci apa-apa yang dibenci Allah, seperti benci kepada kegelapan dan dosa. Cinta karena Allah dan benci karena Allah tidak termasuk wala'ah atau loyalitas kepada kaum mukminin dan berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya A. Wala'ah dan barak adalah pokok, sementara cinta dan benci adalah kesempurnaan. B. Cinta dan benci merupakan konsekuensi, sedangkan wala'ah dan barak bukan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kritik praksis. As-Syaikh Abdul Qadir Al-Munawwir dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, artinya mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena agama. Semakin orang dekat dengan Allah, maka semakin agamanya bagus. Semakin ia soleh, semakin ia mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Semakin ia menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Sebaliknya, semakin ia memaksiati Allah, semakin ia berbuat maksiat kepada Allah, maka semakin kita benci karena Allah. Makanya, terkadang kita mencintai seseorang dari satu sisi karena ketaatan dia, tapi kita benci kepada orang-orang dari sisi yang lainnya karena perbuatan keburukan dia. Maka bila cinta kita bukan karena harta, bila cinta kita kepada seseorang bukan karena ikatan organisasi atau ikatan suatu lembaga, bukan karena dia mengikuti pendapat kita, kalau kita mencintai seseorang bukan karena dia menjadi pembela-pembela kita, akan tetapi karena Allah, maka ini berarti cinta kita sudah lurus.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.